Jadi sekarang ini Dewi Sekarwangi ada dalam perlindungan Ratu Puspasari di Kedaton Langit Megapura. Benar, Gusti Patih. Dan menurut Nyi Jantur, dia diperbolehkan pulang setelah Malopati terlepas dari bencana dan Dinda Dewi harus dijemput oleh Prabu Anggindarma sendiri. Begitu kan? Iya, Gusti. Sebelum kalian pulang, kalian dicegat oleh sekelompok laki-laki bertopeng yang menyebut-nyebut nama Sengkang Baplang sebagai pemimpinnya? Benar, Gusti. Baiklah kalau begitu. Besok kita harus bicara dengan Kilebo Aji dan Danang Sagita mengenai Sengkang Baplang ini. Baik, Gusti. Ria Mitra dan Padmasari, dua pendekar kuat sudah ada di tanganku. Mau tidak mau, mereka dan puluhan muridnya sudah menjadi anak buahku. Betul, Yang Mulia. Sekarang, pikiran kita pusatkan pada Sawopitu, yang akan kita jadikan pangkalan kekuatan kita untuk menyerang Malwapati. Kita kuasai dulu Sawopitu. Baru sesudah itu, yang ini, Malwapati. Rupa Kenca, Kenca Rupa. Iya, Yang Mulia. Iya, Yang Mulia. Kalian berangkat ke Sawopitu. Selidiki bagaimana keadaannya, seberapa kekuatannya. Kalau ada seseorang yang bisa kita ajak kerjasama, hadapkan dia padaku. Baik, Yang Mulia. Dan seperti biasa, kalau kalian mengalami kesulitan, kalian panggil saja aku. Baik, Yang Mulia. Kami berangkat sekarang. Kelihatannya perjalananku semakin jauh. Semakin jauh dari Bukit Meranggas. Di mana harus kucari Dinda Sekarwangi? Siapa kalian? Aku tidak peduli apa kata orang, apa kata saudara-saudaraku, bahkan Romo Prabu sendiri. Pokoknya kekuasaan harus pindah ke tanganku. Dengan cara apa, Pangeran? Dengan cara apa saja. Termasuk yang tidak sah? Apapun yang saya lakukan seharusnya tetap sah. Yang tidak sah itu kalau Romo mewariskan tahtanya kepada Indraprata. Ini tidak adil, Wirat. Saya tidak mau hak waris kerajaan menjadi milik dia. Dia pernah... Pura-pura... sama saja. Aku Indrasyara. Akulah pemilik mahkota yang sah. Wirat,
dukunglah aku, Wirat. Sesuai janji, kamulah yang akan menjadi orang terdekatku. Begini, Pangeran. Romo Prabu Jayadipa dan seluruh sesepuh Saupitu serta Pangeran Indrabrata telah menolakmu sebagai sahabat. Melupakan jasa-jasamu, Wirat. Kenapa kamu masih ragu untuk mendukung saya? Tidak. Kalau ragu saya kira tidak. Tapi, mampukah kita berdua merebut tahta? Kekuatanmu luar biasa, Wirat. Ingat, Pangeran. Masih ada Prabu Anglingdarma di balik kekuatan Saupitu. Sang Prabu itu sedang mengembara. Keratonnya sendiri sedang dilanda bencana. Bagaimana dengan Batik Mati? Batik Mati. Siapa kalian? Di mana saya? Terbaru diangkat dari Selamat datang, Tuan. Mari, silakan masuk. Silakan. Mari, Tuan. Silakan. Silakan duduk. Kita dapat sedikit. Langsung dilaporkan saja pada Yang Mulia. Ya, kamu benar. Yang Mulia Sengkang Baplang, junjungan kami. Sudah, Wirat! Hebat kamu, Sudawirat. Siapa kamu? Siapa kalian? Calon sekutumu dan sekutu Pangeran Indrasara. Sekutu? Ya, Maaf, Sudawirat. Saya harus memilih jalan ini. Bagaimana kita bisa menjadi sekutu? Kalau aku tidak mau. Pangeran Indrasara sudah menjadi sekutuku. Apa kamu akan menolak? Pangeran, siapa dia? Jadi, kalung ini... Kamu juga akan memilikinya, Sudawirat. Kalung itu kalung persahabatan. Hah? Tunggu! Tidak! 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 Ya! Tidak! Aku tidak mau terikat seperti ini lagi! Ya! 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 Jangan, Wirat! Jangan! Jangan, Wirat! Jangan! Kita akan segera ke Sawopitu, menyingkirkan Jayadipa, dan menobatkan Pangeran Indrasara sebagai raja baru. Yundamu itu bagaimana?
Mimpi apa dia sehingga susah payah mendatangkan Prabu Anggindharma ke sini? Apa dia pikir manusia dan siluman bisa bersatu melahirkan keturunan? Apa dia pikir manusia bisa hidup di alam kita? Atau kita bisa hidup di alam mereka? Tidak, putri-putriku, tidak. Wadak dan lelembut tidak akan pernah hidup bersatu. Mengerti kalian? Iya, Bunda Ratu. Mereka masih di taman. Iya, Bunda Ratu. Saya merasa terhormat karena saya telah menjadi tamu di negeri yang indah ini. Tetapi keinginan putri untuk menjadikan saya sebagai suami, apakah itu bukan sebuah kekeliruan? Kekeliruan? Ya. Mana mungkin manusia dan siluman bisa menjadi suami istri? Sang Prabu, dalam sebuah perjalanan sejarah, kelak akan lahir Raja Jawa karena pernikahan manusia dan bidadari. Mungkin saja kita yang digariskan itu. Bagaimanapun dunia kita berbeda, Putri Maya Dewi. Apa salahnya dua dunia yang berbeda kita satukan, Prabu? Gaib dan nyata tidak mungkin bisa disatukan. Mungkin saja. Cinta Sang Prabu. Cinta yang akan menyatukan kita. Yakinlah. Tidak, putriku. Tidak. Bunda Ratu? Apa yang dikatakan Prabu Anggindharma itu benar? Iya. Tapi Bunda Ratu... Biarlah Sang Prabu kembali ke alamnya. Dan kamu tetap tentram di alammu sendiri. Selamat jalan, Sang Prabu. Terima kasih, Ratu. Silakan. Sang Prabu. Prabu! Bunda Ratu kejam. Bunda Ratu tidak merasakan apa yang Nanda rasakan. Saya akan menyusul Sang Prabu. Jangan, lepaskan. Saya akan menyusul. Jangan. Maya Dewi. Maya Dewi. Terkutuk kamu, Maya Dewi. Kamu tidak akan mendapatkan cinta di alam nyata. Kembali, putriku. Kembali. Kalau tahu begini, biar Dinda yang menyusul. Dinda yang menyadarkannya. Dia tidak akan mendengar. Percuma. Kanda Prabu. Sudah, Dinda. Cukup. Cukup. Terima kasih sudah Wirat. Terima kasih, Pangeran. Selamat Raja Baru. Selamat menikmati mimpi indah yang Sang Prabu cita-citakan. Terima kasih, Sengkang Bablang. Tapi mimpi cukup sampai di sini saja. Indrasara, turun dari tahtamu. Tidak! 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 Telik sandi akan saya sebar agar Malwapati tidak kecolongan. Iya, itu bagus. Memang harus begitu. Tapi apa yang harus kita perbuat? Kalau bencana ini datangnya dari dalam. Kenapa Kakang Rikmaseta bicara begitu? Naluri saya yang berkata begitu. Saya tidak tahu. Jangan khawatir, Kakang. Kalau bencana itu sengaja dibuat oleh orang dalam, Singa Maruta sendirilah yang akan menyeretnya ke tiang gantungan. Nah, bagus, bagus. Orang beginilah yang dibutuhkan oleh Malwapati. Tapi, apa memang... Kakang Rikmaseta, jangan macam-macam dan berbuat sewenang-wenang. Sudah, cukup, Paman. Cukup, Paman. Kita ini dalam keadaan terjepit.
jangan terjadi lagi badai dalam gelas. Hah? Gusti Patih! Gusti Patih! Ampun, Gusti Patih! Ada apa? Sao Pitu jatuh dan dikuasai, Gusti Patih. Sao Pitu? Siapa? Sengkang Baplang. Dia telah membunuh Prabu Jayadipa dan seluruh keluarganya. Sengkang Baplang? Inikah bencana yang diramalkan itu? Kita istirahat dulu. Di mana ini? Hah? Tenda. Sang Prabu, silahkan masuk. Sang Prabu. Siapa dia? Apa benar orang ini mengenalku? Apa saya mengenal dengan orang yang ada di dalam? Silahkan masuk, Sang Prabu. Sendirian? Seperti yang Sang Prabu lihat. Nanti dulu. Beberapa kali Nini telah memanggil saya Sang Prabu. Apakah ini tidak keliru? Atau karena Nini sudah sangat mengenal saya? Siapa yang tidak mengenal Sang Prabu Angling Dharma? Jadi, Nini... Saya Pelangi, Sang Prabu. Panggil saya Pelangi. Pelangi? Ada di tenda itu Prabu Angling Dharma. Itulah Sang Prabu. Saya kira tidak ada salahnya kalau saya berharap Sang Prabu mengabulkan permohonan saya. Karena hanya Sang Prabulah yang bisa memberikan benih bersih calon raja kepada saya. Kurang ajar. Jadi Pelangi juga menginginkan Prabu Angling Dharma. Tapi saya manusia. Ini Pelangi siluman. Saya tidak mungkin memenuhi keinginanmu yang tidak wajar itu. Jadi Sang Prabu tahu kalau saya siluman? Maaf. Kamu buaya, Nini. Angling Dharma. Kubunuh kau, Angling Dharma. Kamu siluman buaya. Maya Dewi. Jangan kau bunuh Angling Dharmaku. Kita berkelahi
sampai mati siluman ular. Kamu yang akan mati siluman buaya. Biarkan mereka berkelahi. Pergilah Nanda Prabu, pergilah. Kenapa aku terpancing dengan permainan mereka? Kalau dilihat bagaimana ia bertindak, bagaimana ia memperlakukan orang, Sengkang Baplang bukan manusia seperti kita. Ia adalah setan. Ada kekuatan setan dalam dirinya. Ya. Kekuatan setan itulah yang membuat Sengkang Baplang menjadi berambisi untuk menjadi raja kegelapan dan kejahatan. Iya, Gusti. Dia bertugas menghancurkan kekuatan putih Prabu Anglingdarma. Kalau begitu, Sawopitu dijadikan batu loncatan ke Malopati. Jelas terbaca begitu. Itulah sebabnya kalian semua kuundang ke sini. Dan mungkin ini menjadi kesempatan baik bagi pendekar Panduseta dan Kalena Tantri yang ingin membaktikan dirinya pada Malopati. Saya dan Kalena Tantri akan berperang untuk Malopati, Gusti. Iya. Iya. Dan mungkin ini menjadi kesempatan baik juga bagi Danang Sagita yang ingin berbuat sesuatu untuk guru dan padepokannya. Iya, Gusti. Saya memang bertekad kembali untuk merebut padepokan Karangkitri. Nah, bagus. Bagus. Kalian akan bekerja sama dengan Suliwa dan Ratri Pramudita. Semoga karena dengan semangat kalian, Malopati bisa bebas dari bencana. Baik, Gusti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Malopati akan sangat berhutang budi pada kalian semua. Kami percaya.
akan kenalkan anak-anakku dengan wajah baru. Tidak. Aku tidak ingin mereka tidak mengenalku. Aku harus merubah wadak baru ini seperti wadak lamaku. Benar apa yang kudengar ini. Prabu Angling Dharma tidak ada dan negaranya sendiri sedang dilanda bencana. Begitu? Benar, Gusti Prabu. Kalau begitu sudah saatnya kita kembali ke Sawopitu dan merebut kembali negeri subur itu dari tangan Jayadipa. Iya. Kalau merebut Sawopitu menjadi tujuan, kenapa masih membuang waktu, Gusti Prabu? Baik. Kalau begitu atur rencana dan siapkan pemberangkatan. Baik, Gusti Prabu. Silakan. Kanda Prabu, kalau Kanda Prabu mau mendengarkan saya, mohon batalkan rencana penyerangan ini. Kenapa? Karena saya takut kalau Kanda gagal lagi. Kegagalanku dahulu karena campur tangan Angling Dharma. Angling Dharma sekarang ini sedang sibuk dengan urusan negerinya sendiri. Maka tak ada penghalang untuk menguasai Sawopitu. Kanda Prabu. Kanda akan mempersiapkannya. Dinda akan saya jemput dan menyusul setelah bendera kemenangan kita kibarkan. Kanda Prabu. Sekali lagi, kuasai dulu Sawopitu. Baru Malwapati. Saya mengerti, Sang Prabu. Tapi... Hei, kamu masih menunggu Singamaruta itu, hah? Kelihatannya iya, Sang Prabu. Kalian akan terlambat kalau tidak cepat bergerak. Romo! Romo, celaka Romo! Celaka apanya? Sawopitu telah dikuasai oleh orang lain. Dikuasai? Oleh siapa? Sekang Baplang, Romo. Sengkang Baplang. Apa aku bilang? Terlambat kan? Iya. Terlambat sudah. Iya. Romo, apa yang harus kita lakukan? Iya, Romo. Apa, Romo? Yunda, bagaimana kalau Romo Prabu sendiri yang akan memimpin penyerangan langsung ke Malwapati? Tidak. Tidak semudah itu. Kita harus bersiasat. Singamandala. Iya, Sang Prabu. Kamu masih tetap ingin menjadi patih seperti Batik Madrim? Iya, Sang Prabu. Baik. Kita beri waktu Singamaruta. Kalau dalam 1-2 hari ini tetap dia tidak kesini juga, aku akan memimpin langsung penyerangan ke Malwapati. Betul, Romo. Hajar Malwapati, Romo. Dukunglah aku. Kalau kau mau tetap menjadi patih. Iya, Sang Prabu. Lihat Kasmana. Bukankah itu Prabu Mahesa Tunggal dan para prajuritnya? Iya, Guru. Lihat, Guru. Pasukan apa lagi itu, Guru? Oh, rupanya itu pasukan cadangan mereka. Sepertinya akan ada penyerangan besar-besaran. Benar, Guru, benar. Ya, aja.
Tapi mau kemana mereka? Kalau melihat arahnya, mereka akan ke Sawah Pitu. Oh ya, tapi untuk apa lagi? Apalagi kalau bukan untuk menyerang dan kembali menduduki negeri yang subur itu, Guru. Oh, aja. Sepertinya kita akan ikut campur lagi, Kasmala. Bakal ramai di urusan. Tidak perlu, Guru. Tidak perlu. Kenapa? Kita pusatkan saja perhatian kita ke Malwapati, Guru. Kenapa harus kita urusi mereka? Sementara urusan yang lebih besar menunggu kita, Guru. Baik, Kasmala. Ayo kita ke Malwapati. Calo, Kasmala. Calo. Sembah kami, Grenda Seba. Terima kasih, Grenda Seba. Terima kasih, Grenda Seba. Terimalah sembah kami, Grenda Seba, karena Sawah Pitu telah menjadi milik kami. Sembah kami, Grenda Seba. Sembah kami, Grenda Seba. Terima kasih, Grenda Seba. Terima kasih, Grenda Seba. Hei, kenapa kamu diam? Ayo ikut bersyukur kepada Grenda Seba. Saya tidak menyembah patung. Ayo sembah dia. Atau... Ayo sembah dia. Ayo kalian juga jangan membantah. Sembah dia. Yang di sini tidak mau menyembah Senggang Bablang. Kalau begitu kalian harus dipaksa. Yang Mulia, lapor Yang Mulia. Ada apa? Prabu Mahesa Tunggal dan prajuritnya mengepung Sawah Pitu, Yang Mulia. Ini pasti salah paham. Tidak apa. Kita hadapi mereka. Pria Mitra, sekarang kita aman. Saya tahu, masih ada permusuhan di antara kita. Dan rasa kebenciannya mendalam padaku. Tapi untuk saat ini, kita harus bersatu. Kita harus lari. Hanya lari yang bisa menyelamatkan kita dari Senggang Bablang. Ayo. Ayo. Ya. Musuh kita bukan Jayadima. Kita telah salah memerangi yang bukan tandingan kita. Ayo maju Sang Prabu, atau kalian akan kuhajar dengan kitiran lesusku. Prajurit, lindungi Gusti Prabu.